Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali kajian ilmiah mengenai tafsir surat Yasin. Orang mungkin bertanya-tanya, surga itu di atas langit ataukah di bawah telapak kaki ibu? Yang jelas, kalau di antara dua kaki ibu adalah surganya ayah. Dulu Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, kemudian ada rambu-rambu, jangan mendekati pohon. Namun karena bujuk rayu iblis, semula Nabi Adam gagal dibujuk. Kemudian melalui Siti Hawa berhasil dirayu, sehingga perantaraan Siti Hawa ini Nabi Adam menjadi terkena imbasnya. Jadi makan buah khuldi, buah terlarang di surga. Tapi iblis mengatakan, kalau kamu ingin kekal di surga, makanlah buah ini. Karena Nabi Adam tidak mempan digoda iblis, lalu iblis meminjam tangan Siti Hawa. Laki-laki itu kalahnya sama perempuan, ya, kelepek-kelepek, apalagi mendapat rayuan maut, sehingga buah dipetik dan dimakan terlebih dahulu oleh Siti Hawa, kemudian dipetik lagi, dimakan oleh Nabi Adam. Kalau Siti Hawa itu ditelan terlebih dahulu sehingga sampai dada. Kalau Nabi Adam baru ditelan sampai kerongkongan. Kemudian Allah memperingatkan sehingga mereka terkaget-kaget. Ada yang mengatakan ketika sampai dada berarti nanti untuk yang perempuan menonjol gitu ya. Kalau yang laki-laki sampai kerongkongan juga menonjol berupa jakun. Wallahu alam. Jadi orang bisa masuk surga bukan karena amalnya, walaupun itu Nabi Muhammad. Karena surga semata-mata adalah fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau beribadah itu harus ikhlas, murni karena ridha Allah. Sebab kalau ridha sudah didapat, semua akan beres. Surga neraka otomatis akan berjalan sesuai ridhonya. Jadi tidak mungkin Allah akan tega untuk memasukkan ke neraka
akan tetapi sebaliknya memasukkan ke surga dengan segala kenikmatannya. Walaupun demikian harus diusahakan karena takdir itu misteri dan surga neraka sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi dulu Rabi'ah Adawiyah melihat masyarakatnya kacau sekali. Akhirnya beliau membawa obor dan ember. Orang-orang bertanya, mengapa kamu membawa obor dengan api menyala-nyala dan ember berisi air penuh? Ya, saya sudah judek sama orang kampung. Api ini akan aku gunakan untuk membakar surga agar mereka beribadah tidak mengharap surga. Dan ember ini akan aku siramkan ke neraka agar mereka tidak menjauhi maksiat hanya karena takut neraka. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir, beliau tak pernah dihinggapi lalat karena dalam hatinya tak pernah terbersit kenikmatan dunia maupun akhirat. Jadi kalau kenikmatan surga itu sifatnya kekal, yang sudah masuk tidak mungkin keluar. Dan ini kaitannya dengan Nabi Muhammad. Orang yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad. Umat yang pertama masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad. Walaupun demikian, nanti Nabi Muhammad tahu persis siapa orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk ke surga. Jadi surga itu tingkatan sesuai dengan ujiannya. Di surga itu didominasi warna hijau, sebagaimana warna favorit Nabi Muhammad, hijau. Ini digunakan untuk simbol-simbol Islami, hijau. Jadi satu orang lelaki ini nanti bisa mendapatkan istri yang dari dunia dan istri yang dari surga, yakni bidadari-bidadari. Jadi kalau di dunia itu fitrah dan kuota laki-laki itu maksimal 4. Boleh nambah sampai 1000 asal ada yang mati atau cerai. Ya. Kalau cerai itu sebaiknya dihindari ya. Kalau membunuh ya jangan sampai. Jadi Nabi pernah monogami, hanya satu istri, yakni istri pertama. Dan Nabi juga pernah poligami, yakni beristri banyak sekaligus. Dan khusus untuk Nabi boleh banyak, lebih dari 4. Total istri Nabi ada yang menyimpulkan 11. Ketika Nabi wafat masih tinggal 9 yang masih hidup, Ummahatul Mukminin. Jadi di surga semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Semuanya nikmat, tidak ada yang mendapat laknat. Semuanya hidup, tidak akan pernah mati. Tinggi mereka sejajar, yakni seperti Nabi Adam, 60 dhira'. Umur mereka sejajar, yakni seumuran Nabi Isa 33 tahun. Ketampanan mereka
setampan Nabi Yusuf, suara mereka seindah Nabi Daud, dan akhlak mereka semulia akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bidadari itu nanti tidak pernah tersentuh jin maupun manusia, di dadanya ada nama suami masing-masing. Jadi pakaiannya 70 lapis dengan warna yang berbeda dan tembus pandang. Sumsumnya itu kelihatan dari luar. Yang menyaksikan ya hanya suaminya. Seandainya bidadari menampakkan wajahnya di dunia, maka sinar matahari dan bulan akan kalah karena terangnya cahaya kecantikan bidadari. Seandainya bidadari meneteskan air liurnya, maka semua lautan di bumi akan tawar karena saking manisnya air liur sang bidadari. Tapi jangan khawatir, bidadari-bidadari di surga nanti tentunya kalah cantik, lebih cantik istri-istri yang dari dunia. Ibarat satu laki-laki itu rajanya, istri yang dari dunia ratunya, dan bidadari-bidadari adalah selirnya. Jadi, dan semuanya perawan. Setiap kali dibedah akan kembali rapat, ya, membuat terus tapi tidak jadi-jadi. Karena kalau sampai jadi anak nanti repot. Di surga tidak ada hamil, tidak ada menyusui dan sebagainya, karena itu repot. Di surga tidak ada repot. Nah, mengenai fasilitas lain jangan ditanya ya. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah membersit. Jadi yang ada di dunia nanti bisa ditemukan di surga, dan yang ada di surga sama sekali jauh dengan gambaran-gambaran yang ada di dunia. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu lan misao sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he pira-pira wong kang padha dosa. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang jelek harus berpisah dari orang-orang baik. Jadi operasi orang jelek. Nanti yang memisahkan adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini 19 dikepalai oleh malaikat Malik. Satu-satunya malaikat yang tidak pernah tersenyum karena penjaga neraka. Jadi nanti keluarga akan terpisah, suami istri terpisah, orang tua anak terpisah, antar teman terpisah, semuanya terpisah. Yang bisa menyatukan adalah mereka yang seiman. Nanti mereka meminta kesempatan untuk saling berpamitan. Akhirnya diberi kesempatan 40 tahun mereka berpelukan, mereka saling menangis. Kemudian ketika saat nanti harus mereka itu pergi ke neraka,
Untuk yang laki-laki dipegang janggutnya, kalau yang perempuan dipegang gelungannya. Jadi mereka meminta waktu untuk sejenak menangis. Akhirnya mereka diberi kesempatan menangis, ibarat air mata mereka berderai deras. Jika ada kapal maka akan bisa berlabuh di situ. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.